males banyak yang lihat. Kalau Gak, kalau yang kerja ya? gak pede gue kalau banyak yang lihat. Tadi Abel baru cerita, Bal. Tadi Abel baru cerita tentang lu take bus. Mm. Buset, langsung 2.800. Lu gue Abel tadi cerita tentang lu take bus. Dia cerita di track 23. Yoi. Itu lu dikagetin WhatsApp malam-malam sama gue disuruh take bus gimana rasanya? Wah gila sih. Gue lagi nyetir. Bro. Gue ngetek bu. Terus gue lagi parkir. Terus tiba-tiba lo nge-text gue kan. Lo WhatsApp gue gitu. Terus gue langsung gas sih. Gue nggak tahu materinya Mas Abel kayak apaan kan. Ternyata terus doi pertama kali gue tuh cuma satu. Oh, tiba-tiba, lagi deh. Akhirnya ujungnya empat bro. Doi ngirimin gue empat. Terus gue latihan semalam doang kan. Empat gitu. Terus udah akhirnya take besoknya. Dan ya gitu panjang. Terus dipakai akhirnya itu yang di track 23 itu ya. Track Gue lupa. track 23. Yang Enggak, yang menarik kan gini, lu autodidak kan main bass kan? iya. Lu nggak baca partitur kan? Nah dia tuh nawarin Nah, partitur. Nah, kan si anak musik ya kan. Terus dia kayak lu baca partitur nggak? Udah wah sorry banget gue nggak bisa. Udah akhirnya gue ngulik sendiri. Gue catat sendiri. Oh ini berapa baru gitu doang. jadi kayak jamming ya jatuhnya ya. Lu gitu Ya, kayak jamming ya. iya. Jadi doi emang Makanya jadi ahlinya lebih makanya apa? track 23 itu berasa lebih improvisasi sih gue ngerasanya dibanding track yang lain ya. Kalau yang track yang lain kan semuanya semuanya dia tulis kan nadanya kan maksudnya dia tulis kan ini kan lu ngisi ngisi berarti kan. Lu Terus ya respon aja gitu. iya dan dia ngebolehin gue improve sih yang gue senang. Apa namanya dia ngebolehin gue explore gitu. I Punya gue see. punya gue lebih soalnya yang lainnya was done by professionals. Enggak, gue sekarang malam ini sebenarnya lagi pengen ngomongin post production karena kalau teman-teman di sini yang nonton kan kalau pas pre production sama uh, post pre production dan production kan mereka udah nonton di blueprint gitu kan. Tapi post production kan tadi tadi sempat ngobrol sama Hendra, sempat ngobrol sama Abel dan mungkin yang menarik dari proses post productionnya adalah good saya sebagai director tuh melibatkan para komplotan untuk eh, ngasih banyak masukan. Iqbal tuh waktu itu lagi di Piko tuh lagi di Melbourne. Lo nonton berapa draft, Iqbal? Tiga ya, tiga draft. Iya dua apa tiga. Pokoknya waktu itu masih kayak 3 jam gitu. Terus gue nonton kan. Terus tanya gimana. Gue jawab sebenarnya kayak panjangan bro. Cuma gue gak enak. Habis itu panjang banget. Cuma emang padet sih. Udah 3 jam itu tuh tetap tepat lah. Jadi gue juga kayak gimana ya? Ini apa yang bisa diakalin ya? Endapnya dengan 2,5 jam. Menurut pemirsa, biasa sih. Lu yang lu yang editnya gimana? Lu berapa draft ngeditnya? 15 draft, gue tuh ngirim ke lu. Makanya, lu udah minta lihat dari draft-draft awal. Gue bilang, ntar dulu, draft-draft awal sih pasti amsyong banget gue. Gue tuh ngirim lu tuh kalau nggak salah draft 12. Hmm. Draft 12 gue kirim. Terus gue kirim lagi draft 14. Ini si Umay sebenarnya gue ajakin nonton waktu itu draft draft 14-nya. Hmm. Cuman dianya kagak mau datang, sibuk sih dia. Jadi director sama itu juga sih. Dia ada Jadi nih. Lo ajakin iya aja nih bisa. apa? Lo ajakin aja Nih, bisa. bisa kan bisa berapa berapa orang? Nah, itu dia tuh. Bisa berapa orang sih? Bisa berempat. Bisa berempat. Satu lagi siapa ya? Hendra lagi deh, gue ajakin Hendra deh. Unable to join cuma tiga. Mai, lagi ngapain lu? Halo. Ih, live Ya, dia. Lagi bikin dosa pasti. Cuman kelihatan sininya doang, berarti lagi bikin dosa dia. bawahnya tuh tebak sendiri. Coba Iya, jadi sebelum gua live ini dia barusan nelfon gua coba deh. coba. Mai. Halo. Nah, Nah, nih baru kedengeran nih. Mai, Oi.
Yang menarik, sebenarnya tadi gue mau ngomongin post production, tapi secara lu diundang preview kagak mau datang. Bukan Lu nggak baru dat, mau, anjir. lu kan produser ya. Lu eksekutif produser, dia ngeceknya tes di CP. Jadi tes di CP dia datang. Dia investor soalnya. Iya lagi. Iya Tes lagi di, anjing. Gue kayak orangnya Fulo anjing. dia Itu tes di CP makanya datang. Mai, tapi ceritain deh, Mai. Maksudnya sebenarnya banyak yang orang orang kan banyak orang ngerasa filmnya lucu ya. Padahal kalau baca skripnya kan gue juga bingung ya, ini lucunya di mana sih anjing. Nah, 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 nah. jadi orang yang bertanggung jawab sama kelucuan di film ini itu bukan Angga Sasongko, tapi Umay, Ari Irham, sama Hendra dan Abel sebenarnya, editornya dan musiknya. Di skripnya mah kagak ada lucu-lucunya, orang kita bacanya tegang. Asli. Pas lagi nonton premier, terus pas lagi adegan serius, terus pada ketawa, gue tuh bingung. Gue kayak, hah, kok lucu sih? lu mau tau nggak? Gue paling kesel apa? Pas premier, sebelum scene gue marah-marah, kan gue mainin mainin ini kan, mainin apa? Kaleng. Kaleng. Muka gue kan emang udah begitu. Orang ketawa, gue kayak, lah apaan sih? Ini lagi adegan serius, kok orang malah ketawa gitu. Sebenarnya Gue, itu gue pernah masuk satu studio, Mai. Yang lu lagi marah-marah tuh orang ketawa, Mai. Lu lagi Oh bahas itu tadi ya? Iya, yang iya, lagi gue lagi marah-marah. Banting banting botol orang ketawa. Padahal lu banting botol, gue aja kaget pegang kamera. Anjir, lu nggak ngomong-ngomong lu mau banting botol, setan. Gue tuh kaget, maksudnya kalau lo lihat itu kameranya tuh goyang karena gue kaget dia tiba-tiba lempar botol, hampir kena gua. gue gue nggak tahu sih, karena jujur waktu reading aja kan gue udah biasa ya masuk ke satu project gue jadi comic relief gitu, maksudnya lempar jokes lah gitu. Biasanya gue kalau di judul lain reading gue bacain ketawa, ini pas reading kan bener sunyi senyap ya semuanya. iya. Nggak ada Nggak ada. lucu-lucunya, Sob. Heeh. Terus pas jadi kayak gitu kok jadinya konyol banget dan lucu semua dan hit semua, maksudnya joknya jokesnya Sarah yang soal Pondok Indah kena ya kan. Hmm. Terus Hmm. lu Ucup sama Sarah yang dimakan steak pertama kali kena juga gitu. Iya, 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 iya. Jadi komedi ini vibe-nya gitu. Padahal Menarik itu itu. syuting ya, padahal itu syuting yang restoran pertama itu buru-buru men, itu lagi gerimis bro Iya, sebenarnya. iya, 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 iya. di Iya, Surabaya iya. kan. Iya itu lagi gerimis, itu lagi gerimis. Enggak, itu anjing kepencet tuh ceritanya gimana? Anjing kepencet tuh nggak ada di skrip. Nggak ada. eh Dialognya di skrip cuma eh, jangan sampai gue tembak lu ya gitu. Terus gue ngerasa kayak oh ini kayaknya mungkin bisa satu kelucuan dari Umay Shahab. Maksudnya gini loh, gue gue harus menggunakan sedikit kesempatan dengan sebaik mungkin, karena kesan apa yang bisa gue tinggalkan gitu. Kalau kesan ganteng nggak mungkin, jadi kayak lucu doang yang bisa gue lakukan kan. Oke, ini gue lucu nih di sini nih gitu. Ya udahlah, keluar aja, maksudnya kayak ya emang karena emang nggak sengaja pencet, terus kan situasinya emang udah lucu gitu loh, maksudnya Iya, lu iya, mau iya. nembak terus ternyata senjatanya bohongan, akhirnya orang nggak jadi kaget gitu. Cuma emang ya gue emphasize sama delivery gue aja sih sebenarnya. Sama Banyak kalau lagi. Iqbal tuh apa? Kalau Iqbal tuh Hari yang gue inget banget, yang paling yang gue inget banget tuh kalau teman-teman nonton adegan di hujan-hujanan yang Iqbal berlutut sampai dia muntah, itu sebenarnya nggak ada di rencana ya, Bal ya. Jadi udah nih anak duduk aja diem di bawah hujan, gua ngerekam, hmm. gua ngerekam. Yang brengsek di 15 menit men, dan gue pegang red cam 15 menit nungguin dia. Tapi kan Iya, emang berarti perlu ya maksudnya itu, take-nya tapi keren take banget sih. Itu keren banget yang lo gemeter terus lo sampai nyentuh itu tanah gitu. Itu magic moment banget sih buat gue.
soalnya take-nya emang nggak ada kayak action and cut kan kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Roll Betul, aja betul. gitu. Iya. Roll Tapi aja. itu Gue kan bilang sama lo, udah enjoy aja. Maksudnya lo rasain aja emosinya. Mhm. Terus pokoknya gue stay sama gue ngelirik. Gue bilang gue ngelirik Angga, ngelirik Ucup untuk kasarnya untuk dia maju gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi it was fun, it was fun. Itu gue buat gue gue. gue benar-benar apa eh, relate banget sama scene itu karena waktu eh, gue tahu kakek gue meninggal pada saat itu reaksi pertama gue tuh mual, pengen muntah rasanya. Jadi gue pas lihat scene itu kayak anjing, gue pernah kayak gini lagi. Jadi kayak wah gila. Gue suka banget sih, maksudnya itu simple ya. Lu cuma mual aja pas lu tahu satu kejadian besar di hidup lu. Kayak, oke. Iya sih, Eh, mual sih. scene marah-marah itu juga gue seneng banget loh akhirnya yang dipakai take kedua, karena take pertama gue nangis-nangis banget kan. Iya, 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 Ya. iya. Ya kan, take pertama tuh gue bener-bener buset keluar air mata gue. Soalnya kan lo sebelum take kan lo nanya ke gua kan, lo sebelum take nanya ke gua, Mas, ini mau di execute kayak di reading atau bebas? Terus bebas. Iya 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 Ingat gak? iya. Ya, bebas aja, bebas, bebas. Pokoknya Iya lo sih. bikin blocking aja, gue ngikutin, kamera gue ngikutin. Jadi sebenarnya teman-teman di sini tuh banyak yang blockingnya mereka yang sendiri yang ciptain, Iya iya gitu. iya. Gue ngerespon blockingnya mereka aja, gitu. Karena kan emang kita syuting pakai dua kamera dan dua-duanya handheld, itu yang membuat sebenarnya yang paling pusing adalah fokus puller. Sampai Sama, fokus pullernya ada empat, men. Kita tuh fokus puller ada empat. Dua sama kamera tapi kayak fokus pullernya ada empat. kayak pas adegan sipil anjing kan itu juga maksudnya lu cuma nyuruh gue nari ya kan. Terus maksudnya Iya. blockingnya ya udah akhirnya jalan-jalan apa segala macam. Terus makanya kalau teman-teman perhatiin pas adegan sipil anjing itu pas nendang box itu kakinya tuh nggak kelihatan karena emang nggak direncanain kan, makanya kakinya kayak kepotong gitu kan. Eh. Terus obviously karena sakit ya nendang jadi sekali aja, jadi nggak ada ngambil shot kaki. Tapi yang Kita kita gua adegan. ada eh ya tapi ini sisinya teknis banget ya. Karena emang eh ini pembahasannya sih sama lu sebagai director pasti Mas. Eh kadang kan emang susah ya, maksudnya ngulang emosi pemain lagi ke titik yang ingin dicapai. Gua ngeh banget di tayangan tuh ada soft focus di sini tuh. Tapi emang Gimana? ada pas mereka lagi bertiga si adegan sipil anjing itu Oh iya, iya, iya. Iya. bal mereka ngumpul bertiga tuh ada soft focus, cuma di satu sisi anjing ini mereka bertiga juga udah enak banget, gue ngerti banget kalau mau diulang lagi Iya, iya. juga belum seenak itu lagi kan. Iyalah pasti. Karena seperti yang gue bilang di selama reading kan, bahwa gue tuh director yang believe sama first take. Ingat kan maksudnya? Dan kita sering Gugur banget itu kan sama first lu take kan. tuh. Iya, Gugur kayak kita gitu sering sama banget lu. kan take satu doang, take satu udah cukup, take satu udah cukup gitu kan. Sebenarnya. Cuma gue Terus orangnya suka ngasih opsi. Makanya waktu lompat railing gue mau ngasih lagi. Gue takutnya lu lo file lu lo korup. anak, Takutnya gue takut file lu korup. Belum files gue lo udah anak, udahan. lo anak gila, men. Lompat dari railing nggak mau pakai tali, bro. Maunya langsung lanjut sampai sampai lift. Tadinya adegannya pengen gue potong. Jadi dia loncat dari railing. Gue angle-nya dari sini, terus waktu dia jalan ke lift, gue potong. Kagak mau, dia maunya satu shot langsung sampai lift, jadi Ya, ngikutin. ya kan Matilah gue. gue ngebantuin elu. Ntar kalau file lu Iya, iya, kurang, itu udah sore banget juga sih emang. opsi bro. Opsi. Terus terus mau opsi. Mau nggak sekali lagi? Kagak lah, mau sekali lagi, sekali beruntung, kedua buntung gimana, bro? Jatuh dari lantai 8, kan gila. Headline kan, pusing kepala gue. Bener banget. Tapi banyak belajarnya sih ya di produksi ini ya. Maksudnya banyak yang pertama kali buat kita semua ya. Ngerti nggak? Maksudnya pertama kali buat gua, pertama kali buat semua orang sih, banyak sih. Gua kelar itu kan ngerjain series yang ada scene actionnya kan, itu semua dari MRS. Gua yang gua catetin kepake semua bro. Nah, gue catat oh ini gini kan, single section oke harus gini, kayak anjir kepake semua, gokil sih. Iya, jadi ya terima kasih buat semua yang di sini, ada 5.900 yang nonton.
udah nonton. Kalau belum nonton besok hari Senin nonton. Ayo Udah nonton di bioskop besok langsung. udah berapa sih penontonnya? Hampir 101,5 juta per hari ini. Makanya gue Udah, bikin ini untuk apa namanya nyambut 1,5 juta penonton. gue, Eh, dua, teman-teman, ayo cepetan kita menuju 2 juta karena Angga Sasongko mau rilis album solo kalau 2 juta. udahlah. Gue Aku nyinden, sutradara nyanyi. gue nyinden. Serius, tapi 2 juta karaokean lagi ya? 2 juta kita karaokean. 2 juta kita karaokean. 3 juta Umay sama Iqbal mandi di Ciliwung. Mending Anjing urusannya. top 5,5 sih. Jangan dong, boy. Jangan dong. Kalau bisa terus. Mandi di Ciliwung. Gue punya pertanyaan. Ini mungkin banyak yang nanyain. Dari tadi tuh banyak banget yang nanyain di kolom itu. Kalau ada sequel lo mau ikutan lagi nggak? Tuh. Mau. Tapi jangan ada yang lu buat mati dong. Ya enggak lah, masa buat mati. Kita buat lebih lucu lah. Anjing. Jadi beban bangsat. Pressure. Jadi pressure gitu. Ya, gara-gara tadi. Enggak. Menurut gue MRS kemarin itu lucu karena kita tuh nggak ada yang berusaha ngelucu, tau nggak lu? Betul. Kita genuinely nggak ada dia. yang lucu kan? Kayak gitu. Jadi udah gitu aja ya. Besok-besok Iya, ya. ternyata lucu. Atau nggak usah pakai Gila. skrip, makanya kan lu kebanyakan improv lu semua kan anjing kan kebanyakan improv. Kalau suruh continuity susah, mendingan gak usah pakai skrip gimana? Kata orang-orang kemungkinan gue mati bukan karena ditembak atau apa, tapi diabetes gara-gara fulo. Yang paling anjing tuh Cenayang sih, Cenayang anjing banget sih di Twitter yang lu apa namanya, yang lu bilang thank you Bal, Far fulonya mana Far? Si Cenayang balesnya gitu, Far, lu kan bilang thank you sama reviewnya terus bilang Far bagi fulonya dong, anjing banget. Aduh. Iqbal nggak mau komen soalnya brand. Yuhu. Iya. Gue cabut gue mau tidur. Iya. Oke. Thank you, Bal. Udah, makasih ya Thank you, Mai. teman-teman. Besok nonton. Besok nonton. Gua ngajakin yang lain. Dah. 2 juta Umay botak. Bye. Ngapain? MRS 2 baru gue botak lagi. Dah, Mas. Dah. Sekarang ngajakin. Si Sarah udah cabut. Nah, ini. Gue mau masukin Astrada 1 gua sama lo masuk lo. Jangan ditolak. Nih Ameng juga nih. Mana nih Ameng? Kenapa jadi belakang? Jadi kalau temen buset nggak ada Iqbal sama Umay langsung merosot. Iya kacau ya. Terus saya keluar 2 mukanya kayak lu gitu ya. Udah tinggal 15 ini sih yang nonton 15 aja. Ini yang nonton 15 aja. Udah untung kita. Jadi udah kita lanjut aja ya. Nih tuh 3.400, 3.300, 3.200 muka lu langsung cepet banget. Iya langsung decline nih. Iya. Dari 6.000. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton, 2 manusia ini adalah manusia yang ada di meja judinya Vela. Cocok lah ya. Jadi Mizam cerita, kenalin dari Mizam dulu. Mizam siapa? Kenalin deh. Halo, gue Mizam. Di Mencuri Raden Saleh sebagai first AD bisa dibilang ya. Asisten Surya Mas Angga. Bentar lagi juga filmnya mau rilis bulan Desember. Film horornya mau rilis. Film pertamanya Mizam, debutnya Mizam. Mizam. Tuh mukanya gitu. Tapi ya sutradara gitu. Tiba-tiba jadi ganteng kan? Horor lagi kan? Bikin horor lagi. Ameng, kenalin Meng. Biar pada kenal. Meng. Halo.
Ya, halo, gue Marcel Hiski, dipanggilnya Ameng biasanya. Gue apa ya, custom designer tapi apa mas di kantor sih itu juga. Ini ada Mas Angga Kesan nih, gue. gue mau cerita nih. Oh, iya, Mas bener. Angga udah balik. Mas, halo. Ada tuh. Apa? Gimana? Gimana ceritanya? Kenapa lu sampai jadi pemain di depan? eh, Pasti banyak orang yang apa ya? Yang kesel gitu karena gua berbulan-bulan casting nggak dapet peran. Ini dua manusia tiba-tiba ada aja peran di situ. Close up lagi kan? Gue Gila lu, lama lagi frame anjing. dimulai dari Nizam lu. Iya, frame dimulai Sama. dari Mizam, ketemu satu frame sama Rachel Amanda, di apa namanya satu frame sama Angga Angga Yunanda, Yunanda. buset deh, Gawat gitu Tapi kita, lu tau Mek. gak sih mas, gila. malam itu kan lu tau kan maksud gue kayak prosesnya kan intens banget ya. Dan lu tau kan maksudnya gue agak-agak overwhelmed sama lot dan segala macam. Terus malam itu kan itu kita ada di itu udah kayak udah scene penghabisan. Terus Wah, udah gue langsung itu. lagi standby itu di belakang. Terus gue kayak lagi tiduran gitu kan. Terus tiba-tiba lu teriak kayak mana Ameng. Gue kan kayak aduh anjing apa lagi nih. Anjing apa Fun lagi fact, nih. fun fact. Agak Lo tau lucu gak ya. sih? Gue gak tau Pangga inget apa enggak. Waktu kita syuting itu ya, apa namanya kan, emang karena ekstrasnya kan susah banget kita ini kan, kita udah berapa puluh take gitu kan. Terus nggak jadi mulu, terus Mas Angga tuh sempat mau main juga. Ingat gak lo, Mas? Gue hampir Apa gua gua aja deh aja main Sam? deh, anjir, gila deh. Apa Iya. gua aja? Enggak, Sama enggak. Lu bayangin Udah ada dah. pemain, Enggak, ini ada pemain, gue sampai bilang sama pemainnya gini dengan baik, Mas, apa namanya, aduh, jangan deh nggak enak gue ngomongnya, tapi itu udah berkali-kali take, nggak mungkin Wah, udah banget agak sih itu. Dan itu sebenarnya lokasi kampus itu lokasi yang paling mendebarkan buat gue. ya, benar. Soalnya Kenapa mas? ternyata itu lokasi kampus paling mahal men setnya. Oh iya. Kasarnya Iya, oke, benar sekali. SCBD mahal, SCBD itu mahal banget. Tapi ya wajar harganya lu ngeblok 3 kilometer gitu, ngerti nggak? 2-3 kilometer gitu jalanan dari mana sampai mana gitu kan, ngeblok kawasan gitu. Ini ngeblok kampus men, harganya gila gitu. Terus udah gitu Dua hari dibatasin kan kan. itu ya? Ini iya jam 11 malam pokoknya harus selesai. Wah anjing, Iya, lu benar. masih ada adegan main judi. Terus Gila. shot pertamanya nggak kelar-kelar gara-gara aktor pembantunya nggak bisa main. Waduh, untung ada begundal-begundal. Untung krunya muda-muda ya, jadi tampaknya kayak lu Iya, semua benar. gitu ya, Iya, ya benar. kan? Iya, benar. Tinggal Billy itu kan. Kayak anggrek-anggrek gak matang-matang gitu kan? Anjing. Gimana? Tapi lu tau gak sih mas itu kan gedungnya kan sebenarnya gedung itu ya. Itu kan tadi katanya bekas parkiran ya. Itu agak-agak angker gitu. Gue waktu lo udah pada di set terus gue harus bawa beberapa barang ke atas tuh gue dilempar, ada yang lempar gue gitu padahal kosong kayak cetak gitu. Ya udahlah, Sumpah jangan asli. ngomongin gitu men. Udah, ini gue sendirian juga di rumah anjing. Udah, Aduh, gue makin turun. Udah ya, makin turun. Penontonnya makin turun karena muka lo. Gue mau kasih ke Sarah dulu. Deh. Oke, thank you mas Ya Angga. udah. Dah, thank you. Nah, Dah, Sarahnya hilang lagi. Kagak mau diajak lah ini mah. Oh, ada deng. Halo, Nah, Sarah. hai Nyets. Anjing. Baru masuk nyets-nyets. Lo emang bawaannya ribut ya orang ya. Namanya juga Sarah, bro. Enak Sarah tuh, enak kalau Sarah emang adanya Ameng. Karena kita paling seru nggak bahas soal Look, scene dengan dress merah. yes. Karena Ameng, itu masuk Ameng. lagi. Mana Meng? Tuh kan, pas ada Sarah, Meng. Tuh lihat Meng. Lu lihat nih Meng. Pas ada Sarah, naik lagi Meng. Makanya gue gimana dong, gue followers gue berarti nggak bisa.
Followers lo soalnya dikit tapi sosialita, Meng. Jam segini udah tidur. Atau Iya, lagi di klub. enggak. Hari besok kerja Mas, besok Senin. Mana ada sosialita kerja. Sosialita mah kagak kerja. Uangnya yang bekerja. Lo Ayo kita salah kembali lo. ke Raden Ya. Saleh yuk. Oke. Silakan ini. Kalian cerita dong gimana tuh scene berbaju merah. Emang inspirasinya dari Fast and Furious? Plagiat lu, Meng. Nah, Enggak. gimana tuh yang bisa jawab Lu inget Ameng kalau nggak? yang itu Lu, tuh? lu inget nggak waktu kita develop tuh sebenarnya gue udah siapin beberapa baju yang warna hijau ya kan? Ya. Mm-mm. Terus habis itu udah jadi tiga, lu bahannya udah approve, fitting udah approve, udah dipakai latihan. Lu nonton Met Gala. Lu nonton Met Gala. Gue inget banget terus Oke. bilang, Meng sini. Lu nggak bisa nih, ini gue bisa nonton Met Gala, lu harus yang gini-gini nih. Aduh, gue bilang, aduh apa lagi sih? akhirnya lo nyari beberapa nama desainer, akhirnya kita sepakat pakai yang merah itu akhirnya. Sesusah apa, Sarah, syutingnya? Sesusah apa ya? Lebih ke beban sih, soalnya menurut aku tuh di sini aku dihadirkan dengan scene yang sangat ikonik gitu ya, mendukung banget lokasinya, terus juga aktor-aktornya, set, terus juga wardrobe-nya sendiri, make up-nya gitu. Terus kalau misalkan aku nggak ngebawain dengan berantem yang keren gitu, kayak sayang gitu. Jadi bebannya di situ sih Mas gitu, sama lebih beban karena ditekan sama Mas Angga terus sih. Sarah kamu kurang gini deh, stepnya kurang gini deh. Gitu asli, dibacain terus setiap aku workshop tuh dibacain terus sama Mas Angga. Jadi kalau Mas Angga datang gitu ya, aku tuh kayak deg-degan gitu, takut. Asli. No you know. Oh kamu juga gitu Kameng? Kamu juga gitu ya? Enggak. Ini memframing gue jadinya ya. Gue stop aja lah kalau kayak gini mah. Jangan. Enggak, tapi Tapi maksud mungkin gua- teman-teman ini ada trivia yang mungkin teman-teman nggak sadar karena memang buat gue adegan tersebut diambil dengan sangat keren oleh Agni dan Reza dan teman-teman fighter lain. Adegan itu diambil less than 6 hours. Jadi kurang dari 6 jam. Kenapa? Karena memang waktu kita waktu itu nggak panjang dan itu scene berantem Hmm. 30 detik. Gitu kan ya? Biasanya ya kita kalau waktu pas di Benjudi kan 30 detik scene fighting itu dikerjakan dalam waktu 1 hari. Ini setengah hari untuk scene fighting dengan durasi hampir 1 menit atau 1 menit lah gitu. Gimana tuh Sar? How you did that? Dan nggak pakai body double. Wow. Iya nggak pakai body double. Sarah kalau pakai body double gue yang dimaki-maki sama Sarah. Enggak deh. Stamina-nya gila sih Sarah. Ya kan koreografinya diulang-ulang terus, bukan hanya fokus latihan fisik gitu ya, tapi ya beneran latihan ulang koreografi gitu. Cuman ya selesai pulang workshop, habis workshop reading balik gitu ya, aku tuh latihan lagi Mas. Aku tuh se itu kalau misalkan hari ini latihannya kurang bagus gitu ya, atau kayak belum dapat gitu, atau masih kayak harus kejar banyak tentang koreografi dan move segala macem gitu, pasti latihan lagi, balik latihan lagi gitu. Kalau nggak bisa tidur tuh, kepikiran. Totalitas gitu, ini. ya harus gitu Kameng, kalau nggak gitu ntar nggak keren. Yang paling susah scene apa? Paling Kalau susah kan fight, memang kamu aktor laga kan, tapi yang paling susah apa? Mas, ada satu adegan berantem yang susah, yang masih pakai heels, yang harus roll, itu susah. Karena ya dressnya panjang, chiffon, terus pakai heels, terus harus ngerol, terus harus nendang pakai 2 kaki
gitu tuh susah sih. Itu susah. Di tempat latihan aku nggak pernah berhasil ngelakuin itu. Tapi nggak tahu kenapa pas waktu take kayak ya udah bisa aja gitu kayak oke, aku siap gitu. Tapi 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 buat gua, Meng, ini jujur ya, Meng, mungkin gue belum nggak pernah bluntly speaking gitu ya ke lo, tapi untuk ngehadirin adegan pesta se-high class itu dengan ekstra sebanyak itu di film Indonesia nggak pernah ada, men. Nggak pernah Thank you loh, ada, Mas. men. Keren Gitu. kan? Jadi eh dan waktu gue syuting itu tuh gue seneng banget karena gue bisa nge-close up, gue nggak takut untuk nge-close up semua semua ekstrasnya karena bajunya ya ya kan seperti yang kita obrolin kan bahwa ini syuting ini pesta di istana presiden di rumahnya mantan presiden ya lo kita udah ngebayangin dong harusnya tamu-tamunya siapa pasti menteri pengusaha dan segala macam dan menurut gue itu ya itu sih. Nggak, Katanya mau pindah kan ke Hollywood, amin. 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 lagi Syutingnya di merencanakan sebuah Hollywood. proyek dengan Iko Uwais. Ya. Duh, Ih, Mas keren Angga banget nih. dibocorin. Aduh. Berapa tahun lagi Mas MRS 2? Hah? Lu kan Ceritanya lompat kan udah ada, teknologi ceritanya kan? udah ada. Ceritanya Coba udah coba. ada. Oh ya. Apalagi cerita, nih tanya, lihat yang punya pertanyaan deh. Siapa sih yang punya pertanyaan? Sayang, kenapa belum tidur? Aja, ya, ya Allah. Tuh kayaknya sisa-sisanya Cik. Sisa-sisa. Ini mana sih? Kok nggak keluar ya? Ini nggak ada. Oh, ini ada nih. Ini. Apa? Ada pertanyaan apa? Eh, karakter mana yang paling sulit buat masuk? Mana? Mana sih? Total berapa? Total ada di bawah, Mas. Total berapa mobil yang ditabrak tuh Mas pas di lorong katanya, pas di terowongan. 15. 15 mobil. Heeh. Dari Rafli ADR, Mas Angga kenapa di salah satu scene pakai musiknya Silon Seven? Kenapa nggak pakai orkestra aja katanya? Kenapa? Karena Mas Angga di saat karena di saat itu kan momennya all is lost dan aku ngerasa butuh satu lagu yang apa ya, yang bisa ngasih naratif gitu, bisa ngasih narasi ke si ininya, ke si dan jadi terlihat penuh. Ayo, Oke, jawab lu. sebenarnya
eh, waktu kita develop Agni sama Sarah tuh ada concern adalah Sarah punya punya apa namanya punya bahu yang agak lebar gitu kan. Jadi kalau misalkan kalau ditaruh aksesoris di leher, gue kayak takut bertumpuk aja di bagian sininya sebenarnya. Terus kan si Agni kan eh, bagian ini kan agak maksudnya indah ya, pundak dan sekitarnya tuh kan lumayan enak di apa ya, bukan dieksploitasi di explore gitu, jadi itu aja. Dieksploitasi. Si Betul, emang kampret. sebenarnya pertimbangannya itu kan gitu. Terus Terus apa yang dipakai Sarah kan sebenarnya bukan Sarah, jadi ada momen apa namanya, ada momen spontanitas di situ, jadi nggak semua prepare harus pakai aksesoris segala macam gitu, karena kan dia juga didanain sama Vela kan di situ. True. iya, jadi ceritanya tuh memang semua orang itu didanain pakai duitnya Vela gitu. Jadi kalau ada yang bilang, kok keren-keren banget sih, apa namanya, nggak punya duit tapi bajunya bagus-bagus segala macam. Iya ada Vela yang Adalah, bisa beri perusahaan gitu kan. iya. Beli baju doang mah gampang. Tuh Mas Angga ada yang komen. Mas Angga upload dong delete scene-nya. Deleted Semua ada scene-nya. deleted scene. Iya. Siapa? Ada deleted scene. Nanti mau diupload ada. upload deleted scene. Wakili Casey. Oke. Sarah mau jawab dulu nggak? Kameng aja dulu. Nanti aku nambahin. Kalau waktu itu adalah, kalau aku sempat diskusi sama Casey juga, dia kan atlet ya, jadi kalau misalkan rambutnya panjang dan segala macam mungkin agak membatasi geraknya dia sebagai atlet silat di situ sih. Yang aku Bener. tangkep waktu itu. Tapi banyak yang komen
kayak rambut pixie cut gitu, buat aku tantangan juga sih gitu. Tapi Soalnya kayak kayak keputusan untuk ya sorry. Kayak nggak keputusan apa-apa. untuk nge-pixie juga tepat sih menurutku karena as a desain karakter tuh jadi ada shape-nya gitu. Kalau misalkan dijajarin sama karakter yang lain tuh kayak udah oh ini Sarah gitu. Ya benar-benar. Kayak gitu. Mm-mm. Ya kalau dari aku seneng malah pas dapet dapet rambut dan harus dipixie cutin gitu. Soalnya kayak ngebedain aku dari karakter yang lain. Kedua ternyata aku keren juga ya di pixie cut. Dan balik kalau look ketika kamu memainkan sebuah peran gitu, looknya tuh udah bukan punya Agni lagi. Look tuh ngebantu banget untuk mendalami karakter. Jadi aku nyerahin banget ke Kak Ameng sama Kak Casey.